Selamat datang di kelas IPS. Selamat mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Untuk itu, selamat mengikuti dan selamat menyaksikan video pembelajaran kita di hari ini. Tema kita di hari ini, kita akan membahas tentang persebaran jenis tanah di Indonesia. Untuk itu, mari kita ikuti materi-materi kita yang selanjutnya. Nah, apa itu tanah? Nah, tanah adalah lapisan bagian permukaan bumi hasil pelapukan dan pengendapan batu-batuan yang sudah bercampur dengan sisa tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan jasad-jasad hidup. Ini merupakan pengertian tanah. Nah, faktor terbentuknya tanah. Nah, faktor-faktor terbentuknya tanah itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, lapisan tanah biasanya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama dalam proses pembentukannya. Hans Jenny di tahun 1941 menjelaskan bahwa tanah dalam proses pembentukannya membutuhkan 5 faktor, yaitu iklim, organis, relief atau topografi, bahan hidup, dan waktu. Nah, kita bisa lihat berdasarkan prosesnya itu berdasarkan gambar yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya jenis-jenis tanah di Indonesia. Tanah organosol atau tanah gambut. Tanah ini terbentuk dari pembusukan bahan induk organik dari hutan rawa dengan warna coklat atau coklat hitam, berstruktur debu lempung, tidak berstruktur dan konsistensi tidak lekat sampai dengan agak lekat. Derajat keasamannya tinggi dan kandungan unsur hara rendah sehingga tidak cocok untuk bahan pertanian maupun perkebunan. Tanah jenis ini banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tanah aluvial. Tanah aluvial tergolong jenis tanah muda yang belum mengalami perkembangan. Tanah ini berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam yang belum berstruktur. Adapun konsistensi tanah dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam dan kesuburannya berkisar antara sedang hingga tinggi. Berikut yang ketiga, tanah regosol. Tanah regosol ini masih muda dan belum mengalami diferensiasi horizon. Selain itu, tanah ini bertekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral. Kesuburan sedang dan berasal dari bahan induk material vulkanik, perioklastis atau pasir pantai. Tanah ini banyak terdapat di Sumatera bagian timur dan barat, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Berikut yang keempat, itu tanah litosol. Tanah litosol memiliki lapisan tanah yang tidak begitu tebal dan berbatu-batu atau berkerikil dengan kedalaman tanah dangkal. Tanah litosol memiliki lapisan tanah yang tidak begitu tebal dan berbatu-batu atau berkerikil dengan kedalaman tanah yang dangkal. Selanjutnya, tanah latosol. Tanah latosol telah mengalami perkembangan atau terjadi diferensiasi horizon. Kedalaman tanah dalam tekstur lempung, struktur remah sampai gumpal, konsistensi gempur sampai agak teguh, warna coklat merah sampai kuning. Tanah ini berbentuk dari batuan gunung api, kemudian mengalami proses pelapukan lanjut. Tanah jenis ini terdapat di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 mm per tahun, dan ketinggian tempat sekitar 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Berikut tanah grumusol. Tanah grumusol berasal dari batu kapur, batuan lempung, tersebar di daerah iklim subhumid atau subdried, dan curah hujan kurang dari 2500 mm per tahun. Selain itu, tanah ini merupakan tanah mineral yang memiliki perkembangan profil agak tebal, tekstur lempung berat, struktur granular di lapisan atas dan gumpal sampai pejal di lapisan bawah. Konsistensi jika basah sangat lekat dan plastis, jika kering tanah ini akan sangat keras dan retak-retak. Selain itu, tanah ini memiliki kejenuhan basah, permeabilitas lambat dan peka terhadap erosi. Selanjutnya, poin yang ketujuh, tanah potsolik. Tanah ini berasal dari batuan pasir kuarsa, tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering. Curah hujan lebih 2500 mm per tahun. Tekstur lempung hingga berpasir. Kesuburan rendah hingga sedang, warna merah dan kering. Selanjutnya, poin ke-8, tanah potsol. Tanah potsol, jenis tanah ini telah mengalami perkembangan profil, tekstur lempung sampai
Pasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, kandungan pasir kuarsanya tinggi, sangat asam, kesuburan rendah, kapasitas pertukaran kation sangat rendah, dan peka terhadap erosi. Penyebarannya di daerah beriklim basah dengan curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun, terdapat di daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Selanjutnya kita akan melihat jenis tanah yang berikut, yaitu tanah andosol. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah dengan kandungan mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kelabuan sampai hitam, kandungan organik tinggi, tekstur gelu berdebu, struktur lemah, konsistensi gembur dan bersifat licin, berminyak, agak asam, kejenuhan basa tinggi, dan daya absorpsi sedang, kelembapan tinggi, permeabilitas sedang, serta peka terhadap erosi. Selanjutnya jenis tanah yang ada di Indonesia yaitu poin J, yaitu tanah Mediteran merah kuning. Tanah jenis ini berasal dari batuan kapur keras limestone, penyebaran di daerah beriklim submid atau subtropis, topografi karst dan lereng vulkan dengan ketinggian di bawah 400 meter. Warna tanah coklat hingga merah. Khusus tanah Mediteran merah kuning di daerah topografi karst disebut terra rossa. Berikut yang terakhir bagian K, hydromorph kelabu. Jenis tanah ini perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor lokal yaitu topografi yang berupa dataran rendah atau cekungan, hampir selalu tergenang air, dan warna kelabu hingga kekuningan. Nah, kita bisa melihat peta persebaran jenis tanah yang ada di Indonesia seperti ini. Nah, ini peta persebaran jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia, bisa kita lihat. Nanti bisa kalian lebih jelasnya kalian boleh cari di internet. Nah, ini secara gambaran umum serta tampilkan gambaran persebaran jenis tanah di Indonesia berdasarkan warna-warna yang ada. Ini secara umum gambaran terlebih dahulu. Ini merupakan persebaran jenis tanah yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini boleh diterima dengan sebaik mungkin. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.